Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Apakah dalam keadaan baik? Baik, Pak. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut ajaran kepercayaan agama kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada pembelajaran minggu lalu, kita sudah membahas tentang yang namanya alat gerak ya. Nah, pada pembelajaran minggu ini kita akan menyambung pembelajaran yang pada minggu lalu, yaitu pembelajaran minggu ini tentang organ gerak pada hewan. Nah, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama itu, setelah melalui kegiatan membaca teks tentang organ gerak hewan, anak murid Bapak mampu menentukan alat gerak dan fungsi pada hewan dengan benar. Yang kedua, setelah melalui kegiatan mengamati gambar, anak murid Bapak mampu membangun model sederhana alat gerak hewan dengan baik. Yang ketiga, setelah melalui kegiatan mengamati teks, anak murid Bapak mampu memilih pokok pikiran dalam teks tulisan dengan benar. Yang keempat, setelah melalui kegiatan membaca, anak murid Bapak mampu menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulisan dengan baik. Yang kelima, setelah kegiatan mengamati, anak murid Bapak mampu menyimpulkan dan mengumpulkan gambar cerita dengan baik. Yang terakhir, setelah kegiatan berdiskusi, anak murid Bapak mampu menentukan gambar cerita dengan baik. Nah, pembelajaran pertama itu kita masuk pada organ gerak hewan. Di sini organ gerak hewan itu adalah organ yang membantu hewan itu untuk bergerak. Yang namanya organ gerak pada setiap hewan itu pasti berbeda-beda. Adapun hewan yang di darat dengan di air pasti organ geraknya itu berbeda. Yang di darat contohnya seperti sapi, organ geraknya itu menggunakan 4 buah kaki yang sangat kuat. Sedangkan di air ada ikan yang menggunakan siripnya yang berfungsi untuk membantunya berenang di dalam air. Nah, coba buka halaman 30 ya. Di situ ada satu paragraf tentang makhluk hidup. Di dalam sini kita bisa lihat ada beberapa makhluk hidup seperti katak, kucing, dan juga ular. Katak memiliki organ gerak berupa 4 buah kaki, yang mana kakinya itu digunakannya untuk melompat. Kaki katak ini seperti per dan juga elastis sehingga dapat membantunya melompat dengan jauh. Contohnya kucing. Kucing itu memiliki organ gerak berupa 4 buah kaki, yang mana kakinya ini gunakannya untuk berlari. Kakinya ini juga dilengkapi cakar-cakar yang tajam. Selanjutnya ular. Ular itu merupakan hewan yang organ geraknya itu berupa perut, dan juga ular ini disebut sebagai hewan yang melata. Dia menggunakan perutnya itu untuk bergerak. Walaupun menggunakan perut, ular bergerak bisa dengan cepat. Selanjutnya kita bisa lihat, coba anak murid Bapak amati di halaman 31 ya. Di situ terdapat gambar alat-alat gerak pada makhluk hidup. Pada hewan itu, alat geraknya itu pasti berfungsi berbeda-beda yang akan membantunya dalam kegiatannya sehari-hari ya. Apakah anak murid Bapak ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Oh, silakan Anda. Organ gerak pada laba-laba itu ada berapa, Pak? Dan sebutkan fungsinya. Organ gerak pada laba-laba. Nah, laba-laba ini tergantung dulu ya. Setiap laba-laba itu sebenarnya terdiri dari beberapa kaki. Ada laba-laba yang memiliki 6 kaki dan juga ada yang 8. Itu tergantung dari jenis dan spesiesnya. Kalau fungsinya itu pastinya untuk membantunya dalam
bergerak. Contohnya, dalam membuat jaring, laba-laba itu menggunakan semua kakinya. Dengan banyak kaki, dia bisa menjalin setiap jaringnya itu menjadi sedemikian rupa untuk menjadi rumahnya. Apakah Anda mengerti? Ya, Pak. Baik. Nah, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan perbedaan di setiap organ gerak hewan. Yang mana organ gerak hewan itu, jika hewan itu hidup di tempat yang berbeda, pasti organ geraknya itu juga akan menyesuaikan pada tempatnya. Contohnya, burung yang kebanyakan menghabiskan waktunya itu di udara, di langit, pasti organ geraknya itu yang bisa membantunya untuk terbang, yaitu berupa sayap. Nah, setiap burung itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, sehingga sayapnya pun berbeda-beda. Tapi tidak semua burung bisa terbang ya. Ada beberapa burung yang klasifikasikan tidak bisa terbang. Contohnya itu penguin yang hidup di kutub utara. Nah, penguin ini merupakan spesies burung yang tidak bisa terbang. Dia hanya menggunakan kaki dan juga bagian dadanya. Dadanya itu biasanya untuk digunakannya berseluncur di SS. Nah, selanjutnya itu hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat ini memiliki organ gerak, kebanyakan itu berupa kaki. Ada yang berkaki 2 dan juga ada yang berkaki 4. Dan juga ada yang menggunakan perutnya seperti ular. Kalau yang berkaki itu banyak ya, seperti sapi, anjing. Lalu ada juga yang menggunakan 2 kaki seperti ayam. Nah, kalau pada makhluk yang hidup di air sendiri seperti ikan, itu menggunakan organ geraknya itu berupa sirip. Nah, setiap ikan itu jumlah siripnya itu biasanya berbeda-beda ya. Kalau ikan besar siripnya sekian biasanya, dan ikan kecil sekian pula siripnya. Tapi tujuan utama sirip dari ikan ini adalah untuk membantunya berenang dan bergerak di dalam air. Adapun rangkuman yang bisa Bapak sampaikan tentang organ gerak hewan ini ialah organ gerak hewan adalah organ gerak yang membantu mereka dalam bergerak, yang mana organ gerak ini memiliki fungsinya masing-masing pada setiap hewan, yang mana fungsi dari setiap organ gerak pada hewan itu berbeda-beda, apalagi kalau hewannya itu tempat tinggalnya berbeda-beda, yang tinggal di air, yang tinggal di darat, dan juga yang menghabiskan waktunya di udara. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang pokok pikiran. Bapak mungkin tidak asing yang namanya dengan yang pokok pikiran. Pokok pikiran ini merupakan ide pokok dari suatu paragraf. Nah, pokok pikiran itu biasanya terdapat di awal, di tengah, dan juga di akhir. Lalu, bagaimana menentukan pokok pikiran itu, Pak? Menentukan pokok pikiran, kita bisa melihat dari kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Jika ada kalimat di situ yang mencolok, membahas tentang sesuatu yang ada di dalam paragraf tersebut, itulah yang menjadi pokok pikiran atau ide pokok dalam paragraf tersebut. Baiklah, Nanda, coba baca di halaman 30 itu. Di situ ada satu paragraf. Coba Nanda baca dulu paragrafnya. Peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Manusia merasa kedinginan jika cuaca di luar dingin. Manusia merasakan sakit ketika dicubit. Hewan juga peka terhadap rangsangan. Ketika cuaca di luar sangat dingin, hewan akan kedinginan. Oleh karena itu, hewan akan berusaha menghangatkan diri. Misalnya masuk ke dalam gua. Nah, bisa anak murid Bapak perhatikan di paragraf yang dibaca oleh Nanda tadi, itu merupakan satu paragraf. Nah, menurut Nanda, yang mana menjadi pokok pikiran dalam paragraf yang Nanda baca tadi? Baris pertama. Baris pertama. Ya. Nah, benar. Mengapa di sini ide pokoknya atau pokok pikiran itu baris pertama? Karena
Di sini disebutkan makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan kemudian diikuti oleh definisi dari makhluk hidup peka terhadap rangsangan tersebut, yaitu isi dari kalimat yang ada di baris pertama tersebut. Baiklah, Bapak akan membacakan satu paragraf. Tolong anak-anak murid Bapak menyimak ya. Makhluk hidup butuh makan. Oleh karena itu, makanan merupakan kebutuhan dasar kita. Jika tidak makan, maka tubuh kita akan lemas. Makanan adalah sumber tenaga. Jika tidak makan, kita tidak memiliki tenaga untuk beraktivitas. Agar dapat tumbuh sehat, kita harus makan makanan yang cukup dan bergizi. Makanan yang bergizi mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, dari paragraf yang Bapak baca, apakah anak murid Bapak ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Silakan Anda. Yang menjadi pokok pikirannya yang mana, Pak? Nah, yang menjadi pokok pikiran dari kalimat yang Bapak baca ini terdapat pada baris pertama di kalimat pertama. Mengapa demikian? Karena di sini disebutkan makhluk hidup butuh makan. Pasti akan timbul pertanyaan, mengapa makhluk hidup butuh makan? Nah, dari pertanyaan yang timbul itu akan dijelaskan dan dijabarkan pada kalimat berikutnya atau baris berikutnya. Sehingga yang menjadi pokok pikiran dalam paragraf ini adalah makhluk hidup butuh makan. Apakah anak Bapak mengerti? Mengerti, Pak. Baik. Baiklah, sekarang Bapak ingin anak murid Bapak mengerjakan tugas dari Bapak nih. Silakan anak murid Bapak tulis di buku latihannya, yang mana latihannya itu tentang sebuah pokok pikiran di dalam paragraf. Nah, coba kalian cari di halaman 32, di situ ada beberapa paragraf. Kalian ambil satu paragraf saja, lalu pisahkan yang mana menjadi pokok pikirnya. Apakah bisa? Bisa, Pak. Baik, silakan dikerjakan ya. Sudah siap? Sudah, Pak. Alhamdulillah kalau sudah. Oh, sudah. Silakan nanti dikumpulkan ke ketua kelasnya ya. Nanti Bapak akan memeriksanya. Nah, di sini Bapak akan membacakan lagi 2 paragraf dan kita akan mengidentifikasinya ya bersama-sama. Baiklah, Bapak di sini akan membacakan beberapa 2 buah paragraf dan kemudian kita akan mengidentifikasinya secara bersama-sama ya. Baiklah. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Bumi menjadi sangat terang saat ada cahaya matahari. Tubuh menjadi hangat karena ada panas matahari. Nah, menurut anak murid Bapak yang menjadi pokok pikiran itu yang mana? Paragraf pertama, Pak. Baris pertama. Nah, benar. Yang menjadi pokok pikirannya yaitu adalah baris pertama, kalimat pertama. Matahari merupakan sumber energi utama bagi bumi. Itu merupakan pokok pikiran yang ada pada paragraf yang telah Bapak bacakan dan dijawab oleh Nanda. Nah, baiklah Bapak akan menyampaikan sedikit simpulan dari pembelajaran tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide pokok pada suatu paragraf. Pokok pikiran ini bisa terdapat di awal dari paragraf, di tengah, dan juga di akhir. Pokok pikiran itu bisa kita lihat bersama dan identifikasi jika pokok pikiran tersebut terdapat di awal, dia akan sangat jelas ya kalimatnya. Jika di tengah juga akan nampak dan juga di akhir juga akan nampak. Nah, kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang gambar cerita. Nah, gambar cerita adalah suatu gambar yang menampilkan dan memiliki pesan cerita di dalamnya. Pada halaman 34, di situ terdapat sebuah gambar cerita yang mana gambar cerita yang terdapat di halaman ini tentang kegiatan aktivitas dari awal bangun tidur sampai pergi ke sekolah ya. Di sini bisa murid Bapak lihat, di sini cuma ada gambar saja. Tapi di dalam gambar ini sebenarnya
terdapat makna cerita yang mana di sini kita bisa lihat di sini ada tokoh yang bernama Andi. Nah, di sini ada terlihat dia gambar di tempat tidur dan ada juga di situ gambar jam 6:05. Dan selanjutnya ada gambar di sampingnya yang dia sudah bangun. Nah, dari gambar-gambar ini sebenarnya kita bisa membuat suatu cerita. Bagaimana Pak ceritanya? Nah, ceritanya itu seperti ini. Bapak akan menyontohkannya ya. Dari gambar yang ada di halaman 34 ini. Baiklah, pada gambar di halaman 34 itu, Bapak akan menjelaskan ya. Yang pertama, pada pukul 6:05, Andi bangun. Lalu, pada pukul 6:10, Andi pergi ke kamar mandi. Setelah selesai mandi, Andi pun bersiap-siap untuk berpakaian. Setelah berpakaian, Andi pergi makan bersama keluarganya, dan setelah makan Andi pun pergi berangkat sekolah. Nah, di sini bisa anak murid Bapak lihat ada sekitar 6 gambar tentang kegiatan Andi sehari-hari. Nah, dari 6 gambar ini anak murid Bapak bisa membuat suatu cerita ya dengan berpedoman pada gambar yang ada pada teks tersebut. Nah, itulah yang dimaksud yang menjadi gambar cerita. Baiklah, apakah anak murid Bapak ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Baik, kalau tidak ada ya. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu simpulan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu, organ gerak hewan merupakan organ gerak yang membantu hewan dalam bergerak. Bukan hanya itu, organ gerak hewan juga memiliki fungsinya yang berbeda-beda pada setiap hewan itu tersebut. Hewan yang hidup di air, yang hidup di darat, dan juga yang menghabiskan waktunya di udara, itu memiliki organ gerak yang berbeda satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, pokok pikiran dalam paragraf atau disebut juga ide pokok merupakan kalimat yang menjadi ide pokok dalam suatu paragraf. Kalimat yang menjadi ide pokok ini bisa terdapat di awal, di tengah, dan juga di akhir. Selanjutnya gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang merupakan terdapat cerita di dalamnya. Walaupun di situ hanya berbentuk gambar, sebenarnya gambar yang ada di dalam suatu buku itu akan bisa kita jabarkan menjadi suatu cerita. Baiklah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan tugas rumah, yaitu berupa anak murid Bapak membuat organ gerak hewan secara sederhana menggunakan alat-alat yang mudah dan bisa dipraktekkan. Apakah anak-anak murid Bapak bisa? Bisa, Pak. Baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.